Semangat pagi semuanya. Kita bertemu lagi untuk mengikuti cerita yang penuh hikmah. Selamat mengikuti, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya, gratis kok. Pernahkah kalian mendengar legenda tentang hutan kelam? Hutan yang dikatakan menyimpan rahasia kuno, tempat di mana orang-orang pernah hilang tanpa jejak. Tidak ada yang berani masuk ke dalamnya, kecuali 4 anak pemberani yang penasaran dengan kebenaran legenda itu. Raka, Dimas, Lani, dan Siska, 4 sahabat yang selalu haus petualangan, menemukan sebuah buku tua di perpustakaan desa. Buku itu bercerita tentang Pintu Cahaya, sebuah gerbang tersembunyi di dalam hutan kelam yang konon mengarah ke dunia lain. Awalnya mereka menganggapnya hanya dongeng, sampai mereka menemukan peta yang menunjukkan jalan menuju gerbang tersebut. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk mencari kebenaran legenda itu. Tanpa menyadari bahwa petualangan yang menanti mereka jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Siapkan diri kalian untuk petualangan penuh teka-teki, misteri, dan keberanian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka kisah petualangan seperti ini. Sekarang, mari kita mulai petualangan ini. Semua berawal di perpustakaan tua milik Pak Dharma, seorang penjaga buku yang sudah tinggal di desa selama puluhan tahun. Saat Raka dan teman-temannya mencari buku untuk tugas sekolah, mereka menemukan sebuah buku tua yang tebal dan berdebu. Sampulnya penuh ukiran aneh, dan di dalamnya, mereka menemukan peta tua yang menunjukkan jalan ke dalam hutan kelam. Lihat ini. Apa mungkin peta ini benar? Bisik Dimas, matanya berbinar. Lani yang cerdas langsung meneliti tulisan di buku itu. Menurut buku ini, ada sesuatu yang disebut Pintu Cahaya, sebuah gerbang yang hanya bisa ditemukan saat bulan purnama. Siska menelan ludah. Kalian yakin mau mencoba? Hutan kelam itu menyeramkan, banyak orang yang bilang tempat itu terkutuk. Tapi rasa penasaran mereka lebih besar dari rasa takut. Dengan hati berdebar, mereka memutuskan untuk pergi ke sana saat malam tiba, tanpa tahu bahwa mereka baru saja membuka pintu menuju petualangan terbesar dalam hidup mereka. Langit mulai gelap ketika mereka tiba di pinggir hutan kelam. Pepohonan besar berdiri menjulang, ranting-rantingnya seperti tangan yang ingin mencengkeram siapa saja yang masuk. Angin berbisik lembut di antara dedaunan, seakan memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ini ide buruk, bisik Siska sambil menggenggam senter erat-erat. Terlambat untuk mundur, kata Raka, mencoba terdengar berani. Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan. Saat mereka berjalan lebih dalam, suara burung hantu dan gesekan ranting semakin jelas terdengar. Setiap langkah terasa berat. Tiba-tiba, di kejauhan, terlihat cahaya biru samar berkilauan di balik pepohonan. Itu pasti gerbangnya, kata Lani dengan penuh semangat. Tapi tepat saat mereka mendekat, sesuatu bergerak di semak-semak. Mereka membeku. Dari dalam semak-semak, muncul sosok hitam dengan mata merah menyala. Dimas menyorotkan senter ke arah makhluk itu, tapi makhluk itu menghilang begitu saja, seperti bayangan yang tertiup angin. Apa itu barusan? Tanya Raka, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, tapi kita harus terus berjalan, jawab Lani, mencoba tetap tenang. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, tapi kini mereka tahu, mereka tidak sendirian di dalam hutan ini. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah batu besar dengan ukiran aneh. Dan di depannya, berdiri sebuah gerbang bercahaya biru. Cahaya itu berdenyut lembut, seolah menunggu seseorang untuk masuk. Ini dia, Pintu Cahaya, kata Lani penuh takjub. Tapi sebelum mereka bisa melangkah lebih dekat, bayangan misterius tadi muncul kembali, kali ini lebih dekat. Dengan keberanian, mereka melangkah melewati gerbang, dan tiba-tiba, mereka berada di tempat yang sangat berbeda. Langit berwarna ungu,
Pepohonan bersinar lembut, dan tanah terasa hangat di bawah kaki mereka. "Apa, kita masih di bumi?" tanya Dimas, tercengang. Di kejauhan, mereka melihat sebuah kota kuno yang tertutup kabut, dan suara bisikan aneh mulai terdengar. Mereka melangkah perlahan ke dalam kabut tebal yang menyelimuti kota kuno di depan mereka. Bangunan-bangunan besar berdiri dalam keheningan, tertutup lumut dan tanaman liar. Jalanan dipenuhi reruntuhan, seolah-olah kota ini telah ditinggalkan selama berabad-abad. "Ini luar biasa," bisik Dimas sambil menyentuh tembok batu yang penuh dengan ukiran misterius. Lani menyipitkan mata, mencoba membaca simbol-simbol kuno yang terukir di salah satu dinding. "Aku rasa ini semacam peringatan." Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Sebuah pintu batu besar di tengah kota perlahan terbuka dengan sendirinya, mengundang mereka untuk masuk. "Mungkin kita tidak sendiri di sini," gumam Siska, merapatkan jaketnya dengan gugup. Saat mereka memasuki bangunan besar di pusat kota, cahaya redup dari obor di dinding menari-nari di permukaan batu. Di tengah ruangan, ada patung besar berbentuk seorang raja dengan mata berkilauan seperti permata. "Lihat ini!" Raka menunjuk ke sebuah prasasti di bawah patung itu. Lani membaca tulisan itu dengan suara pelan. "Hanya mereka yang memiliki hati murni yang bisa membebaskan kota ini dari kegelapan." Saat kata-kata itu diucapkan, bayangan hitam mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Mereka berputar-putar seperti kabut yang hidup, membentuk sosok-sosok dengan mata merah menyala. "Lari!" teriak Dimas. Tapi bayangan itu mengelilingi mereka, menghalangi jalan keluar. Bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di seluruh ruangan. "Kalian ingin pergi? Selesaikan teka-teki ini, atau tetaplah terperangkap selamanya." Di depan mereka, prasasti batu mulai bersinar, menampilkan tulisan dalam bahasa kuno yang berputar-putar seperti mantra. Lani dengan cepat memeriksa simbol-simbol itu dan mencoba menerjemahkannya. "Aku rasa kita harus menyusun kata-kata ini dengan benar. Cepat, bantu aku." Dengan tangan gemetar, mereka mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu. Sementara itu, bayangan hitam semakin mendekat, membentuk tangan yang panjang dan mencakar udara, bersiap untuk menyerang. "Cepat, Lani!" teriak Raka. Dengan napas tertahan, Lani menekan simbol terakhir. Seketika, cahaya putih menyilaukan meledak dari prasasti itu, mengusir semua bayangan hitam dan menggetarkan seluruh ruangan. Setelah cahaya menghilang, patung raja di tengah ruangan mulai bergerak. Matanya yang bersinar perlahan meredup, dan tiba-tiba, dari tangannya, sebuah batu kristal berwarna biru melayang ke arah mereka. "Ini pasti kunci untuk membebaskan kota ini," kata Raka penuh semangat. Namun, sebelum mereka bisa mengambilnya, suara dalam ruangan kembali berbicara. "Untuk membawa kristal ini keluar, salah satu dari kalian harus tetap tinggal." Seketika suasana berubah tegang. Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa ini bukan sekadar petualangan biasa, ini adalah ujian keberanian dan pengorbanan. "Tidak, pasti ada cara lain," kata Siska, suaranya bergetar. Dimas mengepalkan tangan. "Aku akan tinggal," katanya dengan mantap. "Tidak. Kita masuk bersama, kita keluar bersama." Raka menolak dengan keras. Mereka semua berpikir keras, dan akhirnya, Lani menemukan jawabannya. "Kita tidak harus kehilangan siapapun, kita hanya perlu meletakkan sesuatu yang berharga di tempat ini." Raka mengeluarkan kompas emas peninggalan kakeknya dan meletakkannya di atas altar. Cahaya menyala sekali lagi, dan patung raja perlahan kembali diam. Mereka berhasil! Dengan kristal biru di tangan mereka, gerbang bercahaya yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka kembali. Mereka berlari sekuat tenaga menuju pintu cahaya, karena mereka tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk pulang. Saat mereka melewati gerbang,
dunia di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Mereka terjatuh ke tanah berumput, napas terengah-engah. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka sudah kembali ke hutan kelam, dan hari sudah hampir pagi. Kita berhasil. Siska tertawa lega. Dimas melihat ke tangannya. Kristal biru itu masih ada, bersinar lembut di bawah cahaya fajar. Bukti bahwa semua ini bukan mimpi, katanya sambil tersenyum. Mereka berdiri bersama, melihat ke arah hutan yang kini terasa berbeda. Tidak lagi menyeramkan, tetapi penuh dengan kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Sebuah petualangan yang luar biasa telah mereka lalui. Tapi, apakah misteri hutan kelam benar-benar telah berakhir? Ataukah masih ada rahasia lain yang menunggu untuk ditemukan? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan berani melewati pintu cahaya? Jika kalian suka kisah petualangan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapa tahu, petualangan berikutnya sudah menunggu. Siap untuk petualangan berikutnya? Sekian cerita kali ini, semoga terhibur dan dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya.